Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam F1 rakyat bagi seluruh penggila F1 yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Big news untuk dunia motorsport Indonesia bahwa Rio Haryanto tidak akan membalap lagi di sisa musim 2016. Dan dia diturun kelaskan, bukan keluar dari manor, diturun kelaskan menjadi reserve driver dan posisinya digantikan oleh Esteban Ocon. So, pertanyaan besarnya, apakah Rio bisa balapan lagi di F1 setidaknya untuk musim depan? Untuk membahas ini, gue ditemenin teman gue seperti biasa yaitu Sandi. San. Halo. Dan sorry. Oke, dan gue nggak ditemenin sama Gifar karena Gifar lost connection. Oke, sorry Gifar. Dan pertanyaan sebelum kita ke bahasan inti, gini aja dah, kita mengenang masa lalu Rio dulu. Yang belum tahu gimana nih Rio bisa sampai F1, khususnya pas dari GP3 lah istilahnya. Dari GP3 ya, kita lihat aja sih prestasinya Rio Haryanto sendiri ya. Di GP3 dia cuman 2 tahun loh. Udah termasuk luar biasa sih untuk seorang pembalap Asia ya. Dia membuktikan bisa menang sekali di tahun 2010, itu GP3 yang pertama dia. Sama di 2011 dia bisa menang 2 kali. Itu bersama tim yang sama, Manor Racing. Terus dia di 2012 akhirnya dia naik ke GP2 bersama tim Carlin. Dia di tim Carlin ini bisa pole position sekali sama fast lap sekali. Dia masih kalah lah sama Max Chilton karena Max Chilton di tahun selanjutnya harus ke F1, Rio masih rookie. Oke, not bad lah untuk di GP2-nya ya di tahun awalnya. Dan di 2013 dia bersama Barwa Daksim. Nah itu dia bisa podium sekali, juara 2 loh di Silverstone. Salah satu sirkuit favorit dia. Tapi mobilnya emang sebelum dia podium sampai setelah podium itu, entah kenapa itu mobil nggak usah dibahas lagi, hancur itu mobil. Itu parah banget sih. Oke, terus di tahun ketiganya itu tepat di 2014 dia masuk AQA, Caterham Racing. Nah ini ada relasi dengan Caterham di F1. Kebetulan dia masuk sini karena pengen cepat masuk F1 di tahun selanjutnya. Ternyata Caterhamnya bangkrut. Tapi sebenarnya di GP2 ini Caterham sempat menjanjikan loh, pre-seasonnya dia menjanjikan. Dan tapi di season buyar semua, walaupun ada podium sekali itu juga di Monaco juara 3. Oke. 2015 ini puncaknya dia di GP2 masuk ke Campos Racing. Sebenarnya background Campos Racing agak diragukan juga di musim itu karena masih tim menengah aja ya, belum menengah terlalu atas banget lah. Tapi sejak Rio masuk situ, boom, bisa jadi tim bisa bersaing ke papan atas. 3 kali menang, podium 5 kali, fast lap sekali. Walaupun cuma menangnya di sprint race, at least a win is a win, ya kan? Ya, at least itu menang ya. Iya. Dan ya karena prestasi yang luar biasa itu, masuklah di Manor Racing Team. Dan for your information, itu Manor bisa dibilang evolusi dari tim Virgin, di mana Rio dulu masuk development driver Virgin ya kalau nggak salah, satu manajemen ya sama Virgin. Next bahasan kita, tadi gue udah bilang di awal-awal Rio diturun kelaskan jadi reserve driver. Nah, reserve driver itu apa sih yang belum tahu? Gampangnya sih cadangan, tapi driver cadangan itu apaan di F1 dan bedanya sama reserve and development driver itu apa bedanya? Sana ada yang mau jelasin? Mau jelasin nggak? Oke, gue jelasin di sini reserve driver itu apa. Oke, reserve driver itu pembalap cadangan, benar pembalap cadangan. Tapi apa tugasnya yang dilakukan? Dia lebih banyak sebenarnya nunggu di garasi tim. Tapi dia di garasi tim nggak cuma nontonin, dia juga menganalisis performa dari 2 pembalap itu, atau nggak bisa buat jadi pembelajaran buat dia. Tapi nggak cuma itu. Andai kata kalau ada kejadian di mana salah satu dari driver yang ada nih yang utama sekarang, Pascal Wehrlein ataupun Esteban Ocon, entah di antara keduanya itu ada yang gara-gara cedera apalah, atau mungkin salah makan terus perutnya sakit entah gimana. Oke. Jadi cuma buat, terus Rio akan datang menggantikan gitu loh. Contoh gampangnya di 2007 ya di Kanada, pas Robert Kubica kecelakaan hebat dan digantikan oleh Sebastian Vettel ya. Ya seperti itu contohnya.
Dan apa sih bedanya sama development driver? Development driver itu bukannya tidak bisa menggantikan, bisa saja. Tapi peluangnya tipis karena mungkin si development driver ini sedang berkompetisi di ajang lain. Kita ambil contoh Jordan King, dia masih di GP2. Dia masih lanjut berkompetisi, dan development driver tuh lebih kadang ada yang lebih berkutat di simulator mungkin. Iya, dan tradisinya emang kebanyakan development driver itu masih istilahnya masih race di tempat lain. Dan, ya, dan juga keluar pas cuma tes pramusim atau nggak tes tengah musim, kayak di contohnya di Silverstone baru keluar, atau nggak di ya paling mentok-mentoknya di free practice 1 ya kan. Ya, kayak Sergei Sirotkin contoh lah di GP Rusia. Iya. Oke, dan ini pembahasan utama kita. Apakah Rio akan kembali ke F1? Gua sih jawabannya iya. Tapi gua baca-baca di berita, yaitu ada kayak PR-nya Pertamina, Ibu Wiyanda. Siapa ada tulisannya tuh namanya. Sorry Ibu, gua lupa. Negoro. Oh iya, itu namanya, bahwa menyatakan bahwa manajemen Rio harus cari tim lain selain Manor. Pertanyaannya adalah, emang ada tim yang dalam tanda petik berpeluang besar untuk bisa ngerekrut Rio? Tim selain Manor ya Sauber sih. Karena gini loh, emang sih kelasnya sama sih sekarang, tapi Sauber ini masih bisa memberikan lah mobil yang setidaknya lebih baik dari Manor ya. Yeah. Apalagi di balik krisisnya Sauber di tahun ini juga performa mobil mereka juga tidak buruk-buruk amat gitu loh. At least mereka masih konsisten untuk mengejar poin, walaupun nggak dapat poin. Masih bisa saingan. Iya. Ya walaupun peluang terbesar untuk Rio masuk tim di F1 ya tetap Manor sih. Kenapa Manor? Oke, Manor ya. Secara nggak langsung mereka udah terang-terangan nawarin kursi lagi ke Rio dengan biaya yang sama sih 15 juta euro ya. Ya sama, tapi percuma juga kalau setengah musim doang, kalau nggak bisa bayar 15 juta euro. Ya itu harus ada koordinasi yang baik juga ya antara Pertamina dengan ya mungkin perusahaan-perusahaan lain, entah itu BUMN, itu BUMS, nggak apa-apa gitu loh, terserah gitu loh. Yang penting 15 jutanya boom lunas. Oke, satu lagi, di kontraknya juga harus perjanjian, harus 15 juta lunas, gitu aja. 15 juta lunas satu musim, nggak boleh diganggu gugat gitu kan? Nggak boleh ngutang lagi, harus boom, udah aman semusim. Oke, tadi udah, nih gue kebetulan baru dapat ilham istilahnya. Kalau misalnya kita kesampingkan sponsor ataupun harus bayar berapa untuk balap, at least kita punya satu bahasan, yaitu kalau misalnya Rio boleh milih, kalau misalnya lu jadi Rio dan lu dipilih, istilahnya cut kan gua. Nih ya, misalnya Rio gak bawa sponsor, gak bawa embel-embel, Rio bisa milih tim apa aja. Kita lupakan Ferrari, kita lupakan Red Bull, kita lupakan Mercedes, kita lupakan STR. Rio bisa kemana? Jadi Rio, gua ambil Williams. Karena Felipe masa turun dan juga banyak gonjang-ganjing kan istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau timnya itu sama Bottas, kayaknya seru. Ini akan jadi duet yang luar biasa nih. Kalau gue sih jujur ya, istilahnya gue pengennya sih ini jujur ya, salah satu tim papan tengah yang bagus sih, Force India, the power of Asia, dan salah satunya juga India bisa jualan di Indonesia. Gitu aja sih. Oke, sorry OOT-nya udah banyakan. By the way, ini sekian podcast spesial Rio Haryanto, bisa dibilang begitu. Makasih Sandi buat waktunya. Ya, sama-sama. Oke, dan jangan lupa please listen, understand, and share it, dimana Indonesian F1 Podcast masih mempunyai misi yang sama, yaitu berusaha mengedukasi dan juga memberikan informasi tentang ke masyarakat apa itu F1. Gua Lazu dan Sandi, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam F1 merakyat.